Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan bagaimana caranya untuk mengetahui ilmu hakikat yang palsu. Ilmu hakikat itu adalah ilmu kebenaran hakiki yang berkaitan dengan pencapaian spiritual. Ilmu hakikat itu adalah perolehan atau hasil dari memahami ilmu syariat terlebih dahulu, yaitu memahami dengan benar tentang ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan juga memahami dengan benar tentang hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi itu adalah bukti tarekatnya Nabi Muhammad SAW atau pengamalan dari ilmu syariat, pengamalan dari Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Beliaulah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari keadaan gelap gulita menuju cahaya terang benderang, menuju cahaya hakul yakin, menuju ma'rifatullah, mengenal Allah dengan kebenaran hakiki, yang mana hal itu Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 1, bahwa Nabi Muhammad itulah yang diutus untuk mengeluarkan manusia dari kejahilan, dari kebodohan, dari kekafiran, menuju ma'rifatullah, mengenal kepada Allah dengan kebenaran hakiki, dengan tolok ukur kebenaran hakiki yang berpanduan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya berikan contoh untuk memudah pahamkan, untuk memahami seperti apa sih ilmu hakikat yang palsu itu. Ilmu hakikat itu bab rasa, sesuatu yang ada di hati, karena sudah merasakan bagaimana pelaksanaan syariat, bagaimana dampak dari mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam menjalani kehidupan tanpa mempersekutukan Allah secara lahir dan batin. Kemudian Allah berikan hasil tersebut di dalam kolbu. Itulah yang namanya kebenaran hakiki, yang Allah ajarkan tahapan-tahapan tersebut kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Salah satunya terdapat di dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah. Setiap tahapan antara alam nasut dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan alam jabarut adalah tarekat. Setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Jadi prosesnya itu diawali dengan memahami ilmu syariat terlebih dahulu, yaitu memahami syariat atau peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah memahami ilmu syariat dengan benar, memahami tentang hukum-hukum Allah, bab yang halal dan yang haram, kemudian bertakwa, beramal, bertarekat. Jadi tarekat itu adalah tata cara pelaksanaan ilmu syariat. Yang kata lainnya adalah beramal, bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Setelah bertarekat, kemudian supaya sampai kepada alam lahut, alam Rabbani, alam ketuhanan, tempatnya ilmu rahasia-rahasia ketuhanan, maka dia harus berhakikat. Maksudnya adalah mengembalikan semua kebaikan, semua kemampuan bertakwanya itu adalah rahmat, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempersekutukan Allah di dalam peribadatannya. Kalau misalkan ketakwaan tidak disertai dengan berhakikat, maka terjadilah seperti yang dialami
orang dermawan, ahli baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, orang alim, orang mati syahid, semuanya mereka itu masuk neraka. Karena apa? Mereka semua itu beramal secara lahiriah, tapi kolbunya bermaksiat, mempersekutukan Allah secara samar, secara tersembunyi, syirik khafi, ingin dipuji manusia. Ibadah mereka ditujukan kepada dirinya sendiri. Nah, itu adalah tentang kebodohan. Mereka itu semua disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Mereka semua masuk neraka karena tidak memahami, tidak makrifat kepada syariat Allah, tidak mengenal akan peraturan-peraturan Allah, sehingga terjadilah demikian. Maka untuk memudah pahamkan bagi orang-orang yang belum memahami kalam-kalam tentang spiritual, saya berikan contoh yang mudah. Kalau misalkan saya ingin mengetahui kebenaran hakiki tentang Monas, maka tidaklah dikatakan kebenaran hakiki jika saya hanya mengetahui dari berita. Jika saya hanya melihat di koran-koran, melihat secara tekstual, oh Monas itu di sana, di Jakarta, tempatnya begini, tempatnya begitu. Itu bukan kebenaran hakiki. Untuk mencapai kebenaran hakiki, maka harus merasakannya sendiri. Setelah mengetahui informasi tentang Monas itu di mana, ke sana itu naik apa, berapa biayanya, perjalanannya berapa lama, kemudian saya lanjut bertarekat, apa itu mengamalkannya, mendatangi Monas itu dengan bermodalkan informasi, ya, ibarat mengetahui ilmu syariatnya terlebih dahulu. Setelah itu saya berangkat ke sana. Nah, itu ibarat bertarekatnya. Saya mengalami perjalanan menuju Monas itu mengalami rasa-rasa, ya, ketika orang bertarekat menuju suluk kepada Allah, itu juga mengalami ujian-ujian di dalam pelaksanaan tarekatnya itu. Didatangi ilmu kegoiban lah, didatangi sesuatu yang menggerakkan badan, entah itu bulu ada yang berdiri dan segala macamnya. Ibarat orang yang melakukan perjalanan ke Monas, ada kemacetan di jalan, mungkin ada yang kecelakaan, mungkin ada perjalanan yang ternyata buntu, harus melewati jalur lain karena ada musibah yang tidak terduga terjadi, kemudian selamat sampai tujuan. Nah, disitulah, ya, ilmu hakikatnya, rasa yang benar tentang Monas. Saya itu sudah datang ke sana, sudah sampai ke sana, merasakan sendiri Monas itu seperti apa, lingkungannya seperti apa. Di sana itu ada warung-warung kah, supermarket kah di sekitarnya, mungkin sejuk kah, mungkin banyak pohon-pohon di sana. Itu sudah saya rasakan sendiri tentang lingkungan di sekitar Monas. Dan Monas itu sudah saya lihat dengan jarak dekat dan merasakan, memegangnya dan segala macamnya. Intinya, rasa yang hakiki itu adalah dirasakan sendiri, bukan karena katanya orang. Nah, untuk membuktikan saya telah berhakikat, saya merasakan sendiri tentang Monas, maka ketika saya ditanya sama seseorang, buktikan bahwa kamu telah merasakan sendiri bagaimana ke Monas, maka saya pasti mudah menceritakan bagaimana saya mengawali perjalanan ke sana, naik bus atau naik travel atau naik apa. Saya bisa jelasin berapa biayanya, berapa lama perjalanannya, dan rutenya itu lewat jalan mana saja. Jalan pintas itu kemana ke sana. Nah, seperti itu untuk mengetahui kebenaran hakiki bahwa orang itu telah sampai ke Monas. Jadi kalau misalkan orang yang berhakikat palsu tentang Monas, dia tidak mungkin bisa menceritakan naik apa, berapa biayanya, berapa lama perjalanannya, rute terbaik atau jalan pintas ke sana seperti apa. Dia tidak tahu. Seperti itulah juga orang yang memiliki ilmu hakikat tentang ketuhanan atau tidak bisa dibuktikan dengan menanyakan dalilnya apa. Kamu bisa diberitahu oleh Allah ayat mana dan hadis yang mana berkaitan dengan ilmu hakikat yang kamu bicarakan.
Kalau dia tidak bisa menjawab, sudah jangan diikuti, tinggalkan. Itu hakikat palsu. Seperti itulah gambaran untuk memudah pahamkan Anda. Assalamualaikum.